Assalamualaikum Senterian, kembali hadir bersama Senter Indonesia. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk live lagi nih. Dalam Center Talks edisi kali ini sudah hadir di studio Center Indonesia mantan kader Partai Demokrat yang memilih mundur dari partai dan berjuang bersama Anies Baswedan. Wow, gimana nih? Kita masih seru banget hari ini ya. Udah pada gak sabar kan semuanya kita mau live bareng sama Kak Marlina. Kak Marlina, terima kasih ya udah hadir menyempatkan waktunya di Center Indonesia. Sama-sama. Gimana kabarnya Kak? Aryo, alhamdulillah baik. Sehat ya? Semangat nih. Harus tetap semangat. Semangat kita hari ini ya. Jadi kegiatannya apa nih? Ya masih soal kerelawanan, kemudian fokus kepada program yang kita jalankan ya. Tentunya masih sekitar pendukungan Pak Anies ya. Jadi lebih ke masyarakat gitu ya? Betul. Terjun langsung. Ya. Itu lebih ada ini ya, Kak, ada lebih hikmat gitu ya. Jadi bertemu banyak orang gitu ya. Kak Marlina, aku boleh nanya-nanya gak nih kira-kira nih? kita nih. Siap. Menjawab ya? Pertanyaan Bella dan Rio. Oke. Kak Marlina, aku boleh nanya gak sih kira-kira kapan sih Kak Marlina mulai bergabung dengan Demokrat ya. Saya mulai bergabung sekitar bulan September ya 2022. Jadi memang bergabung untuk niat menjadi caleg memang gitu ya di situ 2022. Berarti baru kemarin ya Kak? Baru padahal semangatnya ini kita lihat dari live-nya ini udah semangat ya, beda ya. Iya. Seperti anak muda nih. Anak muda ya, nggak mau kalah. Jadi Desember 2022. September 2022. Ya, dan kemudian penutupan mencalekan kan Desember. Jadi saya memang melengkapi berkas pas tanggal 30 Desember 2022. Last minute banget ya. Last minute. Nah, Kak Marlina kalau boleh tahu nih gabung Partai Demokrat ini karena Pak Anies atau partai atau yang lain nih kira-kira nih? Yang pertama sekali tentunya adalah karena Pak Anies. Kenapa karena Pak Anies? Saya basisnya adalah relawan ya. Relawan Pak Anies tentunya. Saya berpikir panjang ya. Saya tidak cuma di kerelawanan saja gitu. Saya ingin berkontribusi di dalam gitu ya. Ikut di kepemerintahan. Bagaimana caranya ya? Otomatis saya harus bergabung ke partai. Harus masuk ke dalam harus partai. Masuk ke dalam partai gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan, wah nih kayaknya tekad nih saya bilangin. Saya nggak bilang sama relawan lain. Pokoknya saya punya jalan sendiri. Saya harus cara mendukung saya. Pak Anies ini out of the box menurut saya. Iya dong. Karena pada saat itu basis seorang relawan dia akan terlalu fokus ke relawan saja kan, gitu kan. Jadi saya pikir nih, saya nggak mau bilang siapa-siapa. Saya pengen, pokoknya saya masuk. Saya pengen ke tingkat yang lebih tinggi lagi, istilahnya mendukung Pak Anies di Dewan gitu kan. Akhirnya saya putuskan, oke, kalau gitu Demokrat saja gitu. Saya masuk gitu kan, dengan membawa semangat tentunya nomor satu Pak Anies. Iya. Berarti dari bawah bisa, dari atas pun bisa juga ya. Kamu cerdas. Satu pikiran ya. Udah dapat nih. Memang seperti itu. Jadi kan kita fleksibel ya. Iya benar. Jadi kalau relawan kan bersuara. Kemudian seperti yang pesan Pak Anies, kita relawan apa sih? Kan dukungan. Jadi terus memberikan informasi tentang Pak Anies dan segala macam. Tapi kalau misalnya udah mau bertindak, kemudian mendukung kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi, ya tentu nggak bisa hanya setingkat relawan kan. Harus ada di partai yang akhirnya kita bisa mengambil kebijakan. Kita usahakan untuk kalau kita maju ke Dewan kan harus lewat partai ya, kecuali DPD ya. Nah seperti itu. Saya memikirnya sih gitu ya. Agak kerenan dikit. Keren juga nih kalau keren nih. Boleh digoreng nih. Diaplikasikan juga bisa. Kamu kalah sama caleg-caleg muda. Betul. Gitu ya. Anyway nih Kak, kenapa Demokrat? Kenapa nggak Nasdem atau PKS? Nah itu ya. Ini pertanyaannya. Abis saya nggak kenal sih sama Nasdem dan PKS. No. Jadi kenapa
Demokrat, saya pertama memang lebih banyak kenal dengan teman-teman yang ada di Demokrat. Jadi tentunya pembicaraan soal Demokrat saja lebih banyak gitu ya. Dan tentunya akan lebih nyaman jika kita banyak lebih kenal kan di situ aja. Jadi saya pikir oke, saya di Demokrat dan teman-teman yang ada di Demokrat ini kan teman-teman yang hebat-hebat menurut saya. Dan saya banyak belajar dari teman-teman yang di Demokrat. Dan saya sangat menghormati dan menghargai teman-teman di Demokrat. Jadi saya memilih Demokrat. Oke. Sebagai kendaraan. Betul. Tapi gini kabarnya, kemarin sempat kaget nggak sih ada Demokrat ini memilih keluar dari koalisi perubahan gitu? Kan ada idiom ya, politik is full of surprises. Betul. Ya kan, selalu banyak kejadian di dalam politik ya. Tentunya sangat kaget karena kayaknya ini nggak ada radar gitu ya? Satu cepat, kedua nggak ada radar si A, si B, si D gitu kan, nggak ada kan, semuanya mengarah kepada satu orang ini, tiba-tiba memilih ini gitu kan, itu memang kaget luar biasa tentunya, banyak WhatsApp Japri apa segala macam, kenapa sih harus dan juga banyak kekecewaan juga karena kalau di bawah nih ya, relawan ini kan tiba-tiba menjadi menjadi pengamat politik gitu ya. Langsung gini, aduh kenapa sih Pak Anies berpasangan dengan ini? Masih banyak yang kecewa ya? Iya, kan itu. Terus, tapi saya kembali lagi ke kita ya. Saya bilang gini, ini kita tunggu saja nih. Mengapa Pak Anies ini memilih sosok Caimin misalnya? Kita tunggu saja. Kenapa kita harus menunggu? Saya bilangin. Satu kan biasanya kita dukungan kepada Pak Anies. Yuk kita beri dukungan kepada Pak Anies nanti pada saatnya untuk beliau menjelaskan. Mengapa harus Caimin yang dipilih. Itu pertama adalah meredakan aja gejolak teman-teman yang kaget. Karena itu pasti banyak huru-hara ya. WhatsApp 1 kali 24 jam tidak berhenti. Bahasa itu semuanya menjadi ahli politik tiba-tiba semua. Semua jadi. Dengan ada yang mengeluarkan rekam jejak Caimin, ada yang mengulas segala macam gitu ya. Saya cuma lihat gini, udah yang paling utama adalah kita tenang, cooling down. Tunggu saatnya Pak Anies ini. Dan kebetulan Pak Anies pada tanggal 1 September itu kan langsung mengeluarkan statement menenangkan teman-teman relawan. Tetap fokus saja, nanti pada saatnya nanti akan ada waktu untuk dijelaskan. Dan itu cukup luar biasa. Itulah seorang Pak Anies ya kan, seorang negarawan kalau menurut saya. Seorang calon pemimpin ya. Nah begitu. Itu jadi memang bagian dari kita cooling down dulu dengan tidak supaya kita mengangkat isu-isu yang nggak jelas kemudian berkembang makin blunder yang akibatnya kita makin jadinya jadi debat kusir ya di situ ya. Nah itu alhamdulillah pada saat beliau tanggal 1 itu memberikan siaran pers untuk teman-teman relawan itu agak cooling down dulu. Walaupun ada yang misu-misu ya, saya mau keluar kalau gitu nih, saya mau keluar dari relawan karena saya tidak setuju, walaupun saya pendukung Pak Anies, saya tidak setuju milihnya si A gitu kan. Ya keluar aja nggak apa-apa juga kan soalnya kalau soal pilihannya kita nggak bisa maksa. Betul, udah pasti ada alasan yang bagus dong ya. Tapi berita baiknya adalah dia balik lagi gitu karena dia jadi bingung gitu kan mau ngapain gitu kan, jiwanya untuk Pak Anies hanya kemarahan sesaat dia keluar. Ini ngomongin relawan ya, wajar sih Kak ya. Kalian jangan nyenggol dulu wajar. Emang pada saat itu saya sampaikan juga, waktu itu saya diajak ngobrol dengan Bang Refli. Memang orang situ itu adalah reaksi yang wajar ketika marah, ketika dia sedih dan merasa sayang dengan Pak Anies kok salah pilihan. Mereka udah saya keluar dari grup saya nggak jadi dukung ini kecuali kalau Pak Anies milihnya ini atau kecuali kalau nggak mau ini gitu kan. Nah tapi 2 hari kemudian masuk lagi. Emosi saat ya. Kayak gitu. Wajar lah ya. Itu dinamikanya gitu. Terus nih Kak Marlina, boleh gak sih aku tahu kenapa pada akhirnya Kak Marlina memilih untuk tetap memilih Pak Anies dan meninggalkan Demokrat? Kayaknya bentar dari hati nih ya. Aku dibilang lebay ya. Jadi memang kalau ini kan idealis ya. Saya dari awal ini memang pokoknya ini adalah perjuangan untuk Pak Anies. Menurut prinsip dan idealis saya. Saya tidak pernah juga keluar-keluar ke teman-teman, saya tuh mau dukung Pak Anies 200% gitu. Tidak. Saya mendukung dengan hati. Jadi saya jalankan aja apa yang saya jalankan ini. Nah, pada saat ada berita tiba-tiba ini, kita cooling down 2 hari, kemudian saya pastikan kan, saya tanya ke dalam ke Demokrat apakah benar ada berita ini. Ya mohon di cooling down. Oke, cooling down. Kemudian sampai satu titik banyak berita-berita di media mainstream yang simpang siur, akhirnya
menarik dukungan. Nah kalau ini berarti kan saya harus mengambil langkah apa nih dengan segala konsekuensi yang akan nanti saya dapatkan. Tentunya yang saya ambil langkah ini adalah ketetapan hati saya, bagaimana saya mendukung Pak Anies. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan, saya bilangin kalau Demokrat tetap menarik dukungan ke Pak Anies, saya mohon maaf, saya akan mengundurkan diri dan keluar karena saya akan tetap berada di mendukung Pak Anies. Luar biasa sekali nih Kak Marlina. Jiwa idealisnya ya. Parah. Perlu kita tiru ya bagi anak-anak muda ya. Bos banget. Bener. Jadi emang itu bukan lebay ya. Kita memang harus memilih. Kita memang harus memilih dan saya sangat menghargai partai memilih seperti itu. Dan ini bukan soal mencintai buta lah tidak, itu memang bagian dari perjalanan yang seperti juga Pak Anies akhirnya memilih Caimin itu kan udah yang harus dipikirkan matang ya. Jadi saya rasa itu. Kak Marlina, jadi gini kalau boleh tahu nih, untuk pencalekannya itu jadinya mundur atau ingin join ke Nasdem, PKB atau PKS nih? Kita jadi penasaran ya, Penasaran nih, kita penasaran. Sebenarnya ada tergelitik juga ya. karena kan maksudnya gini, kan sampai masuk 22 September, kemudian kan saya udah melalui BIMTEK, konsolidasi yang sudah diberikan Partai Demokrat untuk para calon bacalek ini kan. Jadi setelah selesai ada proses yang sudah saya jalankan. Seperti saya turun ke dapil, membentuk tim ses, kemudian ada arahan-arahan dari partai untuk yang harus dikerjakan seperti spanduk, kemudian bertemu dengan komunitas warga setiap RTW itu kan sudah dijalankan. Itu effort saya yang sudah saya lakukan untuk Demokrat. Dan itu it's work gitu. Jadi udah berjalan, udah kalau menurut aku sih aku udah optimis banget gitu ya. Udah dengan orang yang baru seperti aku. Aku boleh dong bangga di sini, udah keren banget gitu ya. Iya kan biasanya udah jalan, udah masuk ya. Jadi gini, masuk ke setiap RT RW, ke gang-gang sempit, menemui warga, menemui bapak-bapak, ibu-ibu, mendengarkan apa itu yang bukan hal yang mudah ya. Bukan. Jadi memang saya nggak pernah ya. Maksudnya gini, buat saya sendiri aja itu sesuatu yang baru. Kemudian saya harus supaya badan saya sehat, menyiapkan waktu dan tenaga dan teman-teman bagaimana mengkoordinasi supaya itu kan berjalan lancar. Hampir tiap malam loh. Tiap malam nih bapak-bapak jadi bada Isya ya. Kalau bapak-bapak habis sholat Isya ngumpul. Nah itu malam ini di RT 2 di kelurahan dan kecamatan misalnya Pesanggerahan. Kan saya dapil 7 hanya 5 gitu ya. RT ini kan misalnya ada 12 RT. Itu giliran. Nanti setiap Sabtu Minggu. Yang hari berapa bulan tuh? Jadi dari mulai Februari setelah BIMTEK sampai sekarang, jadi udah hampir 4 bulan saya udah menjalankan itu. Wow, luar biasa. Ya tempel-tempel koyo juga dong pulang. Soalnya kan gini lucu ya. Jadi maksudnya gini loh, saya bahagia gini, ternyata warga ini yang menginginkan perubahan kan banyak. Tapi dia kan pertamanya melihat seorang Ibu Marlina nih, saya percaya kepada Ibu Marlina untuk menyampaikan aspirasi saya dengan kendaraan Demokrat. Jadi ada yang memang senang juga dengan Demokrat, ada yang juga senang dengan Ibu Marlina ini gitu kan. Nah, terus mereka cerita udah diberi waktu hanya 2 jam sampai jam 11 nggak kelar-kelar itu bapak-bapak nongkrong ngobrolin soal perubahan. Antusiasnya tinggi. Nah, tentunya adalah siapa yang menjadi presidennya kan gitu. Siapa yang akan membawa perubahan di negara ini. Dan karena seorang sosok Anies Baswedan ini yang membuat diskusi ini tidak berhenti-berhenti gitu loh. Mereka ngeliat gini, saya lahir dan besar di Jakarta. Bapak-bapak ini juga lahir dan besar di Jakarta. Mereka tentu KTP-nya dari lahir. Tahu perubahan di Jakarta. Dari jalan gang yang rusak, jadi jalannya enak, terus kemudian kampungnya jadi cerah ya kan. Nah itu kan dia merasakan. Jadi diskusi tentang perubahan yang nanti akan calonnya adalah Pak Anies itu kan gak berhenti-berhenti. Itu jadi yang bikin 4 jam, bayangin ya, aku belum pernah nongkrong kecuali di kafe ya. Kalau teman-teman kafe ini kan di rumah warga bisa 4 jam 5 jam cuma ngomongin perubahan.
Wow. Luar biasa loh. Karena seorang hati ini udah. Maksudnya gitu. Itu maksudnya. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya jangan sembarangan cuma turun ke dapil. Tidak. Mereka itu juga semangat, antusiasme karena yang akan membawa perubahan ini adalah seorang Anies Baswedan gitu loh. Yang cerdas. Yang cerdas. Kalau mungkin kalau cuma seorang Ibu Ida Malina kan sebagai ini sebagai yang memberikan aspirasi nanti ke atas gitu ya. Sebagai jembatan. Iya, jembatannya aja gitu kan. Tapi membicarakan sosok Pak Anies Baswedan ini nggak berhenti gitu. Pak Anies tuh orangnya amanah, Pak Anies tuh orangnya sidik, Pak Anies tuh orangnya rendah hati, sederhana. Itu nggak berhenti itu persoalan begitu sampai dengan gini. Kayaknya nih nanti Pak Anies yang bisa mendengarkan kita nih gitu kan. Apa? Kita pengen dong misalnya supaya nanti telur kok naiknya cepet banget sih misalnya nih soal itu kan. Kok beli ayam kok naiknya segini. Ini kan omongan di bawah kan. Omongan obrolan itu tuh sekarang kok obat kok bisa mahal, bisa kok kita harus gini. Nah itu hal-hal yang kecil itu yang mungkin kalau orang melihat cuman ini kayaknya nggak penting banget ya. Tapi suara itu kan harus didengar jika ingin perubahan gitu loh. Makanya mereka nggak habis-habisnya. Balik lagi karena adalah yang membawa perubahan adalah seorang Anies Baswedan. Berarti belum ada kepikiran untuk pindah. Nah, cari lagi. Nah, tapi sebenarnya gini ya, saya sebenarnya masih semangat ingin menjadi anggota dewan ya. Tapi saya pikir-pikir lagi ya, saya pikir gini, mungkin ini juga tidak ada yang kebetulan. Mungkin saya ditakdirkan untuk tetap menjadi relawan yang lebih lagi saya harus vokal lagi, saya harus lebih turun lagi supaya tetaplah apa yang dijalankan anggota dewan untuk turun ini saya bisa sampaikan. Mungkin jalan yang terbaik ya. Idealisme saya itu. Dengan sejalan dengan ini ya Kak. Itu lebay banget ya. By the way nih ya, Kak Marlina kan ketua Garnis ya Kak. Betul. Kalau boleh tahu udah sejauh mana sih Kak pergerakannya dan mungkin boleh dikasih tahu ya Garnis itu apa sih Kak buat teman-teman sendirian yang belum tahu ya. Boleh nih. Ya boleh. Jadi saya ketua umum Garnis. Garnis itu Garda Nasional Anies. Dan memang baru dibentuk 14 Februari 2022. Nah ini saya membentuk ini kan simpul relawan ya. Saya membentuk simpul relawan ini bukan ikut-ikutan kepengen jadi ketua umum, kemudian kepengen eksis menjadi seorang ketua pendukung Pak Anies tapi ketua simpul bukan ya. Jadi ini ada sejarahnya sebenarnya. Sejarahnya adalah pada saat Covid. Pada saat Covid. 22. Pada saat Covid, saya ini adalah pelaku usaha kecil UMKM. Saya punya komunitas UMKM. Pada saat Covid itu semua terpuruk. Teman-teman saya tuh hanya penjual fried chicken, terus donat yang di kelasnya pinggir jalan, gerobak, lapak gitu kan. Kemudian kesulitan. Aduh, gimana nih? Banyak lah yang pinjam uang dong kan. Aduh, buat beli beras aja nih buat. Pertanyaan saya, mau sampai kapan mereka pinjam uang untuk membeli beras? Tapi tidak ada yang dilakukan. Kan berarti saya kerepotan dong. Pinjam ke saya misalnya gitu kan. Terus saya rembuk. Kita ngumpul yuk diskusi lah ekonomi. Gimana nih Mbak? Nah sekarang gini deh, kalian kalau kayak begini jangan salah nih pemimpinnya, berarti kita jangan salah. Kan biar bagaimanapun walaupun Covid, tapi ada proses ekonomi yang pada saat sekarang ini tidak sesuai lah gitu ya, yang harus dirubah gitu kan. Waktu ngumpul, saya bilang nih sama pentolan teman-teman saya ada sekitar 80 orang. Bilang gini, nih kita harus rubah nih. Satukan dulu, siapa nanti yang kita pemimpin. Bu Marlina siapa? Saya ingin Pak Anies Baswedan yang memimpin negara ini. Kalau gitu sama. Ya kalau sama kita satukan, yuk buat komunitas. Kenapa? Supaya nanti nih terpecahkan nih masalah-masalah teman-teman yang ada di UMKM ini. Saya bilangin, saya punya perusahaan distributor minyak. Besar. Harga dari saya distributor sampai ke pelanggan, inget nggak waktu minyak harganya bisa mencapai 56.000? Iya, itu luar biasa. Ya. Itu saya kayak mendadak. Oh iya. Nggak, maksud saya gini, betapa gap antara dari distributor sampai ke itu kan luas sekali. Ini siapa yang merasakan kesusahan ini? Kan teman-teman UMKM yang jual fried chicken, jual donat. Terlalu mahal. Karena mereka bahan utamanya adalah minyak goreng.
Kalau misalnya dia naikkan harganya, dia pasti nggak ada orang beli karena daya beli menurun waktu itu. Betul. Karena COVID kan orang semua nggak bekerja gitu kan. Pendapatan susah Pendapatan juga kan berkurang. Nah, terus kalau dia nggak jualan, dia nggak dapat penghasilan. Gimana caranya? Terus saya bilang gini, oke kalau gitu gini deh, kita kumpul, buat dulu. Kita buat dulu simpul relawan. Apa nih namanya? Ya udah, saya sebagai inisiator kan, ya udah namanya Garnis saja. Kita pertama adalah memajukan di UMKM dulu, saya bilangin. Kemudian bentuklah pelan-pelan. Saya yang mendistribusikan minyak goreng dari saya, kurang lebih 30.000 liter dengan harga setengahnya. Jadi maksud aku, ya kita nggak kaleng-kaleng juga loh mikirnya gitu loh. Tapi saya bukannya mau. Ini kan sebenarnya tugas pemerintah ya, bagaimana kan bisa menolong nih teman-teman UMKM ini ya. Tapi kan karena ini adalah komunitas saya, apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya sebenarnya nggak rugi juga saya menjual minyak goreng, tapi memang dibatasi dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah saat itu yang sebenarnya merugikan distributor dan teman-teman ini gitu. Tapi di situ saya ada lihat celah, oke lah saya nggak ngambil untung, break even aja di harga sekian, setengahnya. Beli 30.000, misalnya dia hidup dengan harga hanya, kemudian jualannya hanya dinaikkan 1.000 sampai 1.500 perak loh. Itu udah sangat membantu, saya paling merinding karena bayangin ya, seorang fried chicken kemudian ada COVID, dia bisa berhenti, tidak bisa membayar uang sekolah anaknya sampai 3 bulan. Dia bisa berhenti, tidak bisa membeli beras. Dia menjual motornya, dia menjual mobilnya untuk supaya membayar karyawannya. Saya sendiri memberhentikan karyawan dari hampir 40 sampai 21. Menjual mobil saya untuk bisa membayar pesangon ini. Yang di PHK itu. Iya, yang di PHK itu. Jadi maksudnya itu sangat luar biasa. Nah, dari cerita itu kemudian kita membuat. Kemudian kita sama-sama berkomitmen, yuk yang punya usaha kecil, yang ingin punya usaha, yang ingin mengembangkan juga, yang punya dana untuk usaha, gabung yuk di Garnis saja. Terbentuklah Garnis. Nah, di dalam Garnis itu ada asosiasi pedagang pulsa yang anggotanya udah ratusan. Ada asosiasi pemasok restoran, ada asosiasi pedagang kacang, ada asosiasi jadi ada asosiasi pedagang kaki lima. Ada asosiasi pedagang yang yang di lapak-lapak kalau hari Minggu pagi Car Free Day itu. Dan itu di seluruh daerah. Di seluruh daerah, bukan hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta kan nggak semuanya UMKM punya begitu ya. Nah, tapi itu jadi membawa berkah. Artinya kita bisa jalan atas bantuan kita sendiri loh. Kalau kita bergabung, kita kuat, setiap masalah kita cari. Pasti ada solusinya. Ada solusinya. Misalnya penjual kacang. Aduh, COVID sepi nih. Kita berapa nih anggota? 800. Yuk kita beli yuk teman kita ini. Muter nggak? Muter. Terus gini, Bun, selain minyak apa Bun? Bentar, aku cari telur dulu. Langsung ke pemasok di telur, murah. Dapat. Kita bantu. Kebantu nggak? Kebantu. Tepung. Jadi di dalam itu juga udah terjadi transaksi ekonomi di dalam. Kita saling membantu. Nah, sekarang bayangin. Dengan seorang pemimpin yang kita pilih sama Pak Anies, yang beliau sebagai role model saya anggota Jackpreneur juga, role model di DKI Jakarta, yang dia telah mengembangkan UMKM, kita tularkan, kita kasih ke teman-teman yang belum. Kan luar biasa. Jadi perpanjangan tangan ya. Luar biasa itu, maksud aku gitu. Jadi ini ada behind story yang ini memang benar-benar kenapa saya membentuk itu, ya karena ada nilai historinya begitu. Jadi bukan latah. Yuk kita dukung Pak Anies sama-sama, bukan. Saya menyatukan dulu. Mau nggak kita pemimpinnya nanti adalah seorang Anies Baswedan? Mau. Kenapa? Karena rekam jejak memajukan UMKM di Jakarta itu beliau berhasil. Kita akan tularkan di setiap daerah. Oke, nah itu berkembang. Berarti relawan Garnis ini lebih fokus ke bidang ekonomi dan makanya gerakannya untuk turun misalnya turun misalnya kalau setiap acara ini ke beliau gitu ya memang agak berkurang karena satu tidak bisa meninggalkan usahanya. Mereka jenisnya kan warung, restoran kecil. Nah, yang keduanya jenis perjuangannya adalah spanduk di warungnya. Ada gambar Pak Aniesnya di situ.
Walaupun dengan berat hati takut nanti yang tidak suka Pak Anies dan itu sudah pernah ada persekusi gitu Iya, ya. iya, Gitu. iya. Persekusinya bukan yang jahat tapi jadi tidak membeli di situ gitu. Nah itu perjuangan loh Bella. Jangan dianggap enteng, itu adalah perjuangan. Dan satu kebanggaan juga ketika di Solok waktu itu tokonya besar langsung itu Anies Baswedan. Wah. Kita makanya apresiasi yang begitu dan kita siarkan ke seluruh Indonesia gitu supaya lebih kuat lagi ya. Ceritanya panjang banget ya. Keren banget ya. Keren banget loh, biar teman-teman pada tahu semua nih ada sejarah historikal terbentuknya Apa sih Garnis, Garnis ya, dalam Garnis, bidang ya. apa ya kan, melakukan apa Sekarang apa jadi aja. kita udah tahu ya dan Betul. tercerahkan tentunya. Ada sedikit Terima ya kasih pencerahan. Kak Marlina loh. Iya. Anyway nih Kak, aku boleh nanya gak sih? Menurut Kak Marlina nih, Iya. sosok seorang Anies Baswedan itu seperti apa sih di mata Kak Marlina ya? Di mata Kak Marlina Aku sendiri takut nih. lebay lagi. Karena kan kalau ibu-ibu itu kan melihat dari sisi personnya sama dari sisi beliau di luar ya seperti prestasi macam. Tapi kalau saya dari pertama ngelihat beliau adalah seorang intelektual muda ya. Karena di umur 36 beliau sudah mendapat gelar doktor. 38 tahun beliau sudah menjadi rektor muda. Itu satu. Saya senang banget dengan orang pintar. Karena kalau orang pintar ngobrolnya tuh nyambung. Artinya segala persoalan jika didiskusikan orang pintar tuh mencari solusi. Yes. Tidak menyalahkan gitu kan. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh negara ini. Jadi memang saya udah punya idealis soal bagaimana Indonesia ini harus berubah gitu ya. Menjadi lebih baik. Bukan berarti sebelumnya tidak baik. Menjadi lebih baik. Yang kurang baik Kemudian yang kedua sosok Pak Anies itu adalah, ini ngomongnya jadi agak ini ya, adalah sosok pemimpin yang komplit ya. Yang bisa dan meyakinkan kita untuk membawa Indonesia ke perubahan. Tentunya perubahan lebih baik. Tapi bukan berarti kita tidak tidak bisa menerima apa yang harus diteruskan karena sudah menjadi baik gitu ya. Nah itu saya pikir itu sih. Kalau lebih detail-detailnya seperti biasa Pak Anies tuh malah senyum, apalagi kalau ibu-ibu selalu teriak, minta foto dong sama Pak Gubernur ganteng gitu kan. Tapi kalau saya ngomong begitu kayaknya saya kurang cocok banget. Tapi itu memang sifat-sifat Pak Anies yang memang disukai oleh warga ya. Mereka turun, Pak Anies, jika Pak Anies turun kalau udah saling tangan tuh katanya nggak bisa tidur, tangannya nggak dicuci. Terus ada relawan saya tuh posternya Pak Anies dibawa tidur, tempelin di kamarnya. Ada loh, ini bukan lebay, bukan lebay di daerah nih. Aduh ini katanya di Bogor bukan di Bogor, di Banten, di Lebak. Ini begitu minta dong posternya Pak Anies. Kalau nggak cetakin, boleh cetakin. Oh nggak ditaruh di kamar, nggak turun-turunin. Jadi dia ngelihat mulu posternya Pak Anies, dia udah membawa. Jadi kayak vitamin gitu. Luar biasa. Ini ya, ini maksudnya bukan sesuatu yang lebay, tapi begitulah jadi idola ya. Kalau idola kan begitu ya. Betul. Nah, mereka juga jadi idola juga. Saya udah pernah turun ke teman-teman yang di daerah juga, bukan semata-mata cinta buta kok. Cinta nyata ya. Iya, karena memang harus ada alasan dong. Betul. Dan jangan salah ya, relawan dan warga itu sekarang udah kritis. Bukan mentang-mentang, nih saya kasih minyak goreng, nanti pokoknya pilih Pak Anies ya, udah nggak laku begitu. Iya. Udah nggak laku. Jadi, berarti maaf gak ya motong. Berarti Kak Marlina ini tahu tentang Pak Anies sejak kapan nih? Kita perlu cari tahu nih. Kita cari tahu nih ya biar teman-teman dalam banget ya. Kamu kayak udah kayak kenal banget gitu ya. Ya memang kalau taunya Pak Anies itu waktu pemilihan gubernur ya. Pemilihan gubernur, saya sebelumnya nggak tahu nih sosok Pak Anies itu siapa. Jadi memang cari tahu, memang dari Google saya cari tahu siapa sih Pak Anies kok sampai dia ikut pemilihan gubernur, siapa sih? Kan waktu itu kan lawannya soalnya Mas AHY dari Demokrat gitu kan. Kemudian siapa namanya bekas wakil kan Pak Basuki kan itu bekas wakilnya Pak Jokowi gitu kan. Nah ini sosok Pak Anies itu siapa sih gitu kan. Kayaknya nggak populer banget tadinya saya menutup sebelah mata enggak. Kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Nah udah lama-lama kok nih rame banget sih, riuh banget sih pemilihan gubernur aja yang biasanya zaman dulu foke apa segala macam iya kan nggak pernah riuh kan. Nah kok riuh banget, apa yang biasanya kalau ada keriuhan berarti ada yang dikhawatirkan. Nah yang dikhawatirkan itu berarti orang yang misalnya diunggulkan. Nah udah saya pas cari tuh, wah ternyata bener ya ini ya gitu kan. Udah bener, udah saya baru tahu itu aja. Kemudian
kebetulan saya mendukung beliau, saya diajak untuk berkegiatan mendukung waktu itu. Tidak ada saya ketemu Pak Anies dalam pilgub tuh, saya belum pernah ketemu Pak Anies. Belum. Sama sekali. Nggak sama sekali. Foto-fotoan nggak pernah. Salim-saliman nggak pernah saya. Bener sumpah demi Allah tuh. Peace gitu. Jadi berkegiatan aja. Waktu itu saya membantu untuk menggerakkan ibu-ibu khususnya di kelurahan dengan senam-senamnya untuk bagaimana memperkenalkan mensosialisasikan Pak Anies. Dan saya sebenarnya bukan orang yang membicarakan Pak Aniesnya, tapi ada dari teman-teman yang relawan khusus yang Pak Anies itu yang membicarakan. Saya hanya menghimpun ibu-ibu untuk ikut di acara itu. Tapi itu masif gitu loh. Hampir setiap Sabtu Minggu kita bikin acara begitu gitu kan. Tapi imagine loh, saya nggak pernah salim-salim sama Pak Anies. Luar biasa kamarnya ya. Ada tapi tak terlihat ya. Ada tapi tak terlihat. Kayaknya kesannya kayak nggak butuh banget gitu ya. Nah, tapi memang benar kan mungkin disibukkan ya. Jadi memang waktu itu kegiatannya cukup padat dan waktu itu kan gesekannya kan luar biasa ya. Maksudnya ke hirup pikuk banget ya. Tambah lagi kan ada masalah ini, kemudian dihajar-hajarin. Nah itu saya pertama kali saya tahu di Pilgub aja. Sampai akhirnya mendukung beliau ya. Mendukung beliau termasuk daihatnya jadinya. Katanya daihat ya. Bahasa medsos. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak Marlina nih. Iya. Jadi ketika peta politik ini berubah nih. Iya. Nah ada pesan apa sih buat para relawan di seluruh Indonesia? Ini yang paling penting nih, ya. paling krusial nih. Iya, karena kita kita tentunya melihat kepada Pak Aniesnya ya. Jadi pesan dari Pak Anies ini kita ekivalen dengan pesan dari saya kepada relawan. Yang pertama adalah tetap kompak, kemudian terus bekerja, mencari dukungan ke semuanya. Karena pemilu ini adalah kesempatan emas ya untuk melakukan koreksi, perubahan, perbaikan. Walaupun sudah ada yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang keduanya, kemudian yang kedua adalah tentunya kita tetap mendukung dan sebagai perekat di partai koalisi ini, ya kan, partai-partai pengusung ini. Iya, jadi kita dukung partai-partai pengusung. Kemudian yang ketiga, ini yang paling kerja-kerja nyata nanti di akhir adalah bagaimana kita simpul-simpul relawan ini berkonsolidasi ke garis depan. Garis depan itu apa? Ke tingkat kabupaten, kota, dan ke TPS-TPS nanti pada akhirnya di pemilu. Kemudian setelah konsolidasi kita harus memastikan nih anggota simpul kita sudah ada belum nih? Ya, betul. Nah di TPS-TPS ini yang ujungnya nanti adalah menjaga suara Pak Anies. Iya betul. Kita jangan cuman menaikkan elektabilitas Pak Anies, tapi mendukung suara Pak Anies, mengamankan, menjaga. Ya. Melihat kita sudah punya pelajaran, pelajaran yang sudah. Aku tuh sopan loh. Kita harus selalu belajar. Iya, kalian kan yang anak-anak muda soalnya kan udah pada pintar-pintar. Saya selalu gini ya. Saya punya, ini boleh ya sedikit ya. Jadi saya tagline saya di Demokrat sebenarnya adalah saya meminta untuk kaum milenial Gen Z ini diberikan ruang. Karena nanti tahun emas Indonesia ini adalah yang mengisi adalah teman-teman milenial dan Gen Z ini. Dan ini saya sering berdiskusi bagaimana teman-teman ini mau ngomongin Pak Anies tapi nggak mau denger Pak Anies itu orangnya ganteng, Pak Anies itu orangnya baik. No, bukan itu. Pak Anies, apa yang bisa diberikan Pak Anies untuk kita nih kaum muda? Betul. Ditantang, out of the box gitu. Jadi Pak Anies pasti akan gini. Oh kalau gitu gini, ada komunitas apa misalnya kan? Saya tuh bilang gini. Oh Bun, bikin dong perlombaan futsal dong. Oh kalau memang futsal bisa merekatkan teman-teman, kenapa tidak? Ya, betul. Tadinya saya udah berencana membuat futsal, tapi begitu saya sudah buka pintu lagi kan, jadi gagal. Jadi pada semoga ada yang mendengar dan kemudian melanjutkan program saya ini ya, gitu ya. Jadi itulah kaum milenial dan Gen Z. Bun, bikin dong diskusi itu dong digital gitu kan. Oh, jadi banyak ya antusiasnya. Nah, maksudnya anak muda tuh seperti begitu. Iya. Jadi jangan dipikir anak muda tuh kalau ngomong nyalain, no, itu karena kepintaran dan kecerdasan teman-teman dari anak muda. Jadi itu yang bisa membuat kita tidak jadi tua-tua gitu ya. Luar biasa kabarnya, jiwanya mantap,
selalu muda selalu. Semoga kita kayak berasa seumuran nih dari tadi ya. Ya kita doakan semoga Kak Marlina sehat selalu dan Amin. semangat Amin. berjuang Kak. Amin. Wah seru banget ya hari ini kita ngobrol bareng sama Kak Marlina nih ya. Tentu banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan ya demi Anies menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Seru. Semoga perjuangan dan pengorbanan serta doa kita semua berbuah manis ya di 2024 mendatang. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman Centerian yang sudah hadir, udah salam buat kita, salam buat kita, udah komen juga, dan salam buat keluarga dan tetangga semua teman-teman di rumah ya Centerian. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you Centerian ya. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Bye. Wassalamualaikum. Center Indonesia bakal giveaway buku lagi nih. Anies dalam politik pemberitaan media. Bakal kami bagikan setelah subscriber kami sudah mencapai 75.000 subscriber ya. Tetap subscribe dan ajak yang lain juga. Dan pastinya terus nyalakan sentermu untuk menuju Indonesia lebih maju dan lebih adil.